Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Jannah rahimakumullah. Marilah waktu yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, salah satu indikator seseorang sukses di bulan Ramadan, Allah menyebutkan bahwa Ramadan, puasa dan beragam ibadah di dalamnya tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka barometer yang kita gunakan, apakah kita sukses pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu apakah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri takwa dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di separuh terakhir surat Al-Lail. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam karya besarnya Tafsir Al-Kabir atau Tafsir Mafatihul Ghaib menyebut bahwa surat Al-Lail adalah suratu Abi Bakar, surat yang mengisahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan surat Ad-Duha adalah suratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surat yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Lail Allah menyebutkan wa sayujannabuhal atqa, dan neraka itu akan dijauhi oleh orang-orang yang atqa, orang-orang yang bertakwa. Imam Al-Baghawi menyebut yuridu al-ashqa, yuridu bil ashqa asy-syaqi wa yuridu bil atqa at-taqi. Maksud pada ayat orang yang paling celaka adalah orang celaka, dan yang dimaksud al-atqa, orang yang paling bertakwa, adalah orang yang bertakwa. Neraka akan dijauhi oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dia yang memberikan hartanya, mengeluarkan hartanya. Dia yang dermawan, menyumbang untuk kepentingan umat, agama, dan bangsa, sosial, yang tujuannya untuk mensucikan harta dan diri mereka. Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, beliau menyatakan la yadkhulun nara illa syaqiyun. Hanya orang-orang yang celaka yang masuk neraka. Wa qila man syaqi. Rasul ditanya, siapa orang yang celaka itu Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man lam ya'mal bi ta'atin wa lam yatruk lillahi ma'siyatan. Orang celaka itu adalah orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lawan dari orang yang celaka adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia akan menjauhi neraka dan dia akan masuk surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari juga mengatakan, "Kullu ummati tadkhulul jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapa yang tidak mau masuk surga, Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, siapapun yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dan siapapun yang melanggar aturanku, kata Rasulullah, maka dia masuk neraka atau tidak mau masuk surga. Hadirin rahimakumullah, ternyata salah satu indikator kita sukses pada bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan kita semakin memperdulikan kepentingan-kepentingan orang lain daripada hanya kepentingan diri kita sendiri. Kita semakin mempunyai kepedulian sosial. Yang awalnya mungkin sebelum Ramadan kita hidup acuh, yang penting diri sendiri tercukupi. Namun setelah Ramadan kita menengok ke kanan ke kiri, tetangga-tetangga kita, keluarga kita, saudara kita, ada yang kekurangan dan kita mencurahkan perhatian kita kepada mereka. Itu salah satu indikator kita sukses pada bulan Ramadan, sesuai dengan surat Al-Lail, wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dengan catatan dia mendermakan harta-hartanya itu hanya karena lillahi ta'ala, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ingin dibalas dengan pujian, tidak ingin disebut, tidak ingin dikenang, tidak. Hanya ridha Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi motivasi dia dalam mendermakan hartanya. Sehingga di akhir surat Al-Lail tersebut Allah menyatakan, wala sawfa yarda. Allah akan ridho dengan orang-orang yang semacam ini. Kalau sudah Allah ridho kepada orang-orang semacam ini, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga. Sesuai dengan doa kita di sepanjang bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allah, kami memohon ridha dan surgamu, dan kami berlindung kepadamu dari amarah dan siksa api nerakamu. Terakhir, untuk menutup khutbah Jumat siang hari ini, saya mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, As-sakhi qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar wal bakhil qarib ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Orang yang dermawan, ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan dia dekat dengan Allah. Dia dekat dengan tetangganya. Dia dekat dengan lingkungannya. Dia dekat dengan masyarakat. Dia dekat dengan surga, dan dia jauh dari neraka. Sebaliknya, al-bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, dia jauh dari Allah, jauh dari masyarakat, jauh dari tetangganya. Tidak mungkin dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Ba'idun minal jannah, jauh dari neraka, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Inilah informasi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang yang bertakwa, dan salah satu ciri orang bertakwa adalah dia mempunyai kepedulian sosial. Dia mendermakan hartanya untuk kepentingan-kepentingan umum. Dan ini bisa kita cross check, bisa menjadi cerminan kita setelah bulan Ramadan. Apakah kita semakin dermawan atau kita semakin pelit? Ketika kita semakin dermawan setelah Ramadan, berarti kita berhasil mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Kita berhasil diwisuda pada Ramadan tahun ini. Namun sebaliknya, apabila justru malah kita semakin pelit,
semakin eman-eman, hitung-hitungan dalam istilah orang Jawa, maka kita tidak lulus pada Ramadan tahun ini. Dan tentunya kita belum bisa memastikan apakah Ramadan tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qauli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.